Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini sesuai dengan judul video ini, air akuarium ikan mas koki 60 cm crystal clear. Jadi di sini saya akan bahas apa saja yang saya terapkan dan saya lakukan di akuarium ikan mas koki saya yang 60 cm sehingga air akuarium ini bisa crystal clear, jernih, bersih, sehat untuk ikan mas koki. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih mengalami masalah air akuariumnya cepat berkabut, susah sekali bening, baru ganti air itu airnya cepat kotor, silakan simak video ini supaya teman-teman dapat pemahaman bagaimana menciptakan ataupun mempertahankan kejernihan air akuarium ikan mas koki 60 cm. Jadi teman-teman, di sini akuarium ikan mas koki saya yang 60 cm ini saya gunakan untuk grooming ikan mas koki di teras rumah. Jadi tank ini semi outdoor, yang mana tank ini saya khususkan untuk grooming ikan mas koki dan juga untuk perawatan ikan mas koki yang sakit sebenarnya teman-teman. Jadi di sini untuk filter, di sini saya menggunakan filter 2 tingkat, yaitu filter talang ya. Saya buat sendiri wet dry system, yang mana untuk media filter yang saya gunakan itu ya 2 tingkat, khusus mekanisnya 1 tingkat dan 1 tingkat lagi itu biologis. Jadi teman-teman, untuk akuarium yang mengalami masalah sering sekali airnya cepat kotor ya, baru diganti 2 atau 3 hari itu airnya langsung berkabut kotor ya, itu biasanya disebabkan salah satunya yaitu media filter mekanisnya itu kurang rapat teman-teman. Jadi kotoran yang tersedot itu ya mencemari filter biologis dan kembali lagi ke akuarium, itu biasanya seperti itu teman-teman. Dan juga kapasitas pompa itu tidak memadai untuk akuarium yang teman-teman gunakan. Jadi usahakan teman-teman hitung dulu volume air akuariumnya, baru tentukan kapasitas pompanya teman-teman. Untuk mengetahui rumusan mencari volume air di akuarium itu panjang akuarium kali lebar kali tinggi akuarium, kemudian dibagi 1000 ya. Setelah itu dapatlah hasilnya, baru dikali 8 teman-teman, seperti itu. Jadi untuk media filter mekanis ya di akuarium 60 cm ini saya menggunakan yang pertama itu kaos kaki, kemudian jaring nelayan ya 1 lapis, kemudian busa Grand Wall yang warna hijau, kemudian baru kapas putih. Nah untuk kaos kakinya di sini saya menggunakan 2 lapis teman-teman. Jadi untuk filter mekanisnya itu karena di sini setiap hari saya bersihkan, jadi saya gunakan 2 lapis. Bahkan kalau misalnya nanti belum efektif itu saya gunakan 3 lapis. Tapi di sini 2 lapis sudah efektif menyaring kotoran. Akan tetapi kalau misalnya di lebih dari 2 hari ya, misalnya 3 hari saya bersihkan, itu kaos kakinya sudah mulai mampet. Jadi 1 atau 2 hari itu harus dibersihkan. Jadi kondisinya seperti ini, teman-teman bisa saksikan sendiri. Air akuarium saya ini kristal clear sekali, jernih sekali. Ini dengan pergantian air itu 3-4 hari sekali. Karena di sini pemberian makannya itu sehari itu bisa 5-10 kali teman-teman untuk pemberian makannya. Karena di sini mode grooming untuk ikan-ikan mas koki yang masih kecil ya. Saya kasih makan supaya ikannya cepat besar. Nah untuk pakan yang saya gunakan ini teman-teman, saya menggunakan Mizuho Goldfish ya, ukuran 300 gram. Ini takaran pemberiannya itu ya seperti saya jelaskan tadi, 3-10 kali sehari. Jadi itu ya untuk supaya air akuarium kita itu jernih, crystal clear, bersih, sehat untuk ikan mas koki. Yang pertama filter mekanisnya harus berlapis ya.
harus rapat mekanisnya, kemudian biologisnya harus mumpuni. Jadi usahakan filternya harus 2 tingkat, jangan 1 tingkat ya. Mau akuariumnya ukuran berapa, filter kalau menggunakan top filter itu harus 2 tingkat teman-teman. Kemudian selanjutnya, karena akuarium ini semi outdoor, kena sinar matahari, jadi saya tambahkan filter biologisnya itu dengan tanaman sirih gading. Nah, di akuarium 60 cm ini karena dia di luar ruangan, kena sinar matahari, itu tanaman sirih gadingnya tumbuh subur sekali, berbeda dengan tanaman sirih gading yang ada di tank saya yang di dalam ruangan. Subur tapi ya tidak sesubur tanaman sirih gading yang ada di tank 60 cm ini, karena dia kena sinar matahari setiap hari. Nah, seperti teman-teman lihat, tank ini ya mungkin agak sedikit kotor, yang mungkin tidak suka dengan lumut hijau ya di akuarium, mungkin mengatakan bahwa tank ini jorok atau kotor ya. Padahal alga hijau atau lumut hijau ini jadi makanan ikan mas koki ya, jadi cemilan ikan mas koki selain pakan pelet. Jadi untuk ikan mas koki yang sudah saya grooming di tank 60 cm ini sudah 2 kali. Yang pertama sudah saya kembalikan ke tank 150 cm, itu berhasil. Dalam jangka waktu 2 bulan ikannya cepat sekali pertumbuhannya, karena selain dia memakan pelet, dia juga makan lumut yang ada di akuarium teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin ikan mas kokinya cepat besar, silakan pelihara di tank akuarium di luar ruangan. Jadi teman-teman, kuncinya supaya air kita itu kristal clear ya, atau jernih, bersih, sehat untuk ikan mas koki, yang terpenting adalah filternya harus 2 tingkat kalau kita menggunakan top filter. Karena biasanya kalau kita pelihara ikan mas koki, tanknya di bawah 1 meter, mulai dari 60 cm, 70 cm, 80, 90 sampai 1 meter, biasanya masih menggunakan top filter talang ya, top filter talang dan top filter kaca. Jadi usahakan 2 tingkat ya, jangan 1 tingkat, supaya lebih memaksimalkan filter mekanis dan biologisnya. Mekanisnya itu berlapis ya, dari yang paling jarang seperti jaring layang atau busa biofoam, kemudian busa grand wall, baru kapas putih teman-teman. Jadi harus berlapis supaya kotoran itu maksimal tersaring, kemudian air bersihnya baru diolah di filter biologisnya. Karena di filter biologis itu ya mengurai amoniak yang ada di air akuarium. Silakan teman-teman coba perbaiki media filternya ataupun upgrade filternya kalau misalnya belum maksimal, supaya teman-teman air akuariumnya tetap jernih ya, sehat untuk ikan mas koki. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang cara agar air akuarium ikan mas koki tank 60 cm itu bertahan kejernihannya, bersih, sehat, dan kristal clear. Ikan mas kokinya juga tidak gampang terkena penyakit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.